Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru semuanya. Selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobat semuanya, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama ya, yaitu masih seputar di Arkas. Ini adalah kita masih di RKAS perubahan, sobat semuanya. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk mulai pada tahap 3 yaitu bulan September, itu kita sudah bisa untuk melakukan RKS perubahan, yang mana RKS perubahan itu adalah nanti digunakan untuk menganggarkan kembali, yaitu pengeluaran yang kemungkinan nanti akan dilakukan pada tahap 3 mulai bulan September, Oktober, November, dan juga Desember, yang mana selain di sana itu nanti kita gunakan untuk menganggarkan dan menyesuaikan jumlah siswa. Mungkin fluktuasinya siswa berkurang bertambah, itu nanti akan ada berdasarkan jumlah siswa ya, yaitu dana yang kita terima pada tahap 3. Selain itu, RKS perubahan kita gunakan untuk menghabiskan sisa anggaran yang masih nyaldo sampai akhir tahap 2, sobat semuanya, yaitu akhir Agustus. Oke, di sini nanti kita akan menunjukkan kira-kira anggaran mana yang bisa kita ubah dan mana yang sudah tidak kita ubah, yaitu anggaran yang bisa diubah atau diganti itu nanti adalah anggaran yang belum di SPC-kan, dan yang sudah di SPC-kan di BKU itu nggak akan bisa diubah saja. Baiklah, sekarang kita login dulu ya, kita buka Arkas. Oke, di sini kita masuk dulu. Pada saat mengerjakan Arkas, sobat semuanya, supaya tidak terjadi error, itu pastikan koneksi internet lancar supaya nanti di sini terhubung dengan server terus ya. Kita login. Oke, sobat semuanya, untuk melihat anggaran mana yang bisa kita ubah dan tidak pada Arkas, itu kita cek di penganggaran, kemudian kita masuk pada kertas kerja. Jika sobat semuanya belum tahu gimana sih caranya memulai RKS perubahan, silahkan cek video saya terakhir, yaitu yang membahas tentang RKS perubahan pada playlist tutorial Arkas ya, sobat semuanya. Sekarang kita pilih sumber dana, bos reguler perubahan. Nah, di sini sobat semuanya, untuk melihat kira-kira dari anggaran kertas kerja mulai dari triwulan 1, 2, 3, 4 ini mana saja yang sudah dikeluarkan di SPC BKU dan mana yang belum. Ini baiknya kita persempit untuk tampilan ini ya. Nah, ini kita taruh kursor kita di sini di dekatnya volume, kemudian kita tarik ke utara ya, ke kiri sampai nanti terlihat. Oke, sekali lagi. Nah, ini sobat semuanya, ini ada penggunaan ya, ada penggunaan. Di sini berarti kalau misalkan sudah ada penggunaan tercantum di sini sama dengan yang kita anggarkan, ini nanti artinya ini sudah tidak bisa diedit lagi, sobat semuanya. Kalau misalkan mau diedit lagi, nanti terpaksa harus hapus BKU dulu ya. Misalkan di sini kita mau mengedit yang ini, nanti kita hapus BKU pada triwulan 1 sampai bulan Maret. Kita bisa cek di sini, misalkan untuk yang program 1 pengembangan kompetensi lulusan. Nah, di sini subprogram pembiayaan kegiatan pembelajaran, kegiatan pelaksanaan uji coba USBK tingkat kabupaten kota. Misalkan untuk belanja ATK yang terdiri dari ballpoint, pensil, dan seterusnya. Ini kita lihat di anggaran triwulan 1, penganggarannya adalah untuk ballpoint 15.000, kemudian pensil 9.000 dan seterusnya. Kalau misalkan di sini pada penganggaran kita di kertas kerja ini nilainya sekian, 15.000 misalkan, kemudian untuk penggunaannya
ini adalah 15.000 sama, ini berarti ini sudah kita gunakan dan sudah kita SPJ-kan di BKU. Ini sudah kita SPJ-kan di BKU. Kalau misalkan data di sini adalah ini sama semua dengan yang ada di sini, ini berarti sudah. Kemudian mana kira-kira yang belum kita gunakan? Ini berarti kita bisa edit ya. Coba kita simulasikan. Misalkan ini kan untuk pembelian ballpoint. Ini pada triwulan 1 ini adalah 15.000 sudah kita gunakan. Ini nanti nggak akan kita bisa edit teman-teman. Misalkan ini kita klik di sini, kemudian kita ubah data. Ini sudah tercentang seperti ini, yaitu triwulan 1 sudah warna pink gini ya. Nah ini kita nggak akan bisa ubah. Kita hapus, ini nggak bisa ya. Nah ini nggak bisa kita hapus. Kemudian ya seperti itu nggak bisa teman-teman. Ini kita oke pun nggak bisa. Nah coba sekarang kita tunjukkan mana yang belum digunakan, itu nanti akan masih bisa kita edit. Oke, misalkan di sini. Nah, ini teman-teman. Untuk pembelian cartridge warna hitam. Nah, cartridge warna hitam. Ini adalah triwulan 4 ya. Ini masih kita bisa edit. Coba yang sebelum tahap 3 saja. Coba kita cari dulu. Nah, ini teman-teman. Misalkan ini adalah untuk belanja ATK penunjang KBM. Ini memang tidak kita belanjakan dikarenakan ada pandemi COVID-19. Ini kita tidak belanjakan ya, karena tidak ada tatap muka kan. Misalkan ini adalah buku folio. Nah buku folio ini untuk dianggarkannya itu adalah pada triwulan 3 210, triwulan 4 180. Penggunaannya masih 0. Nah ini penggunaannya masih 0. Ini bisa kita edit. Nah kita klik di sini, kemudian kita ubah data. Nah ini masih bisa kita edit teman-teman. Nah ini ya, ini bisa kita edit. Ini bisa kita ganti volumenya. Nah nanti volumenya bisa kita ganti. Kemudian setelah itu nanti klik OK. Ini kita bisa ganti, misalkan gini dikurangi, misalkan 10 gitu ya. Nah 10 atau mungkin 5, kemudian kita bisa gini. Nah ini masih bisa diubah ya teman-teman. Kalau misalkan di sini untuk penggunaannya itu belum sama dengan yang dianggarkan, ini masih bisa diubah. Oke, demikianlah tentang kira-kira anggaran mana yang sudah digunakan dan mana yang belum, dan anggaran mana pada RKS perubahan yang bisa diubah dan mana yang tidak. Intinya yang bisa diubah itu adalah yang belum digunakan. Yang tidak bisa diubah lagi itu adalah yang sudah digunakan. Sudah digunakan artinya sudah dilakukan SPJ BKU. Yang belum digunakan itu berarti sudah dianggarkan, sudah disahkan, akan tetapi belum di SPJ-kan di BKU Pentatausahaan. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.